Anda kembali bersama kami, pemirsa, masih bersama Dr. Ihsan Malik, dosen Damai Resolusi Konflik Universitas Pertahanan. Masih bersama kami, Dr. Ihsan. Baik, Ya, ya betul. tadi sebelum break saya mengatakan bahwa langkah selanjutnya pihak kepolisian dalam menentukan kasus pembunuhan adalah memeriksa kejiwaan seorang pelaku pembunuhan. Apakah kita bisa mengetahui indikasi-indikasi secara awam mungkin ya dok ya, apakah bisa dilihat indikasi bahwa pelaku pembunuhan ini ada merujuk pada gangguan kejiwaan, dok? Iya, jadi ada beberapa indikasi penting ya. Jadi indikasi yang pertama ada yang saya sebut dengan satu penyakit ini yang disebut dengan kalau bahasa Inggrisnya sebut competitive victimhood atau berlomba-lomba menjadi yang paling korban. Dia selalu merasa menjadi korban. Korban pembangunan, korban pemerintah, korban ini, korban kelompok mayoritas, kelompok minoritas yang lain. Nah, yang susahnya adalah di masyarakat ini adalah dia berlomba-lomba menjadi yang paling korban. Sayalah korban, sayalah ini. Nah, ini adalah masyarakat yang mulai agak sakit sebetulnya. Playing Jadi victim ya dok ya? Bagaimana? Playing victim ya? Ya, playing victim. Cari kambing hitam atau apalah istilahnya ya. Dizolimi atau apa macam-macam. Tapi dia berlomba-lomba sebagai yang paling jadi korban. Nah, ini satu indikasi yang penting. Dia merasa jadi korban. Yang kedua, ini terkait dengan cara berpikirnya ya. Ada di psikologi yang kita sebut dengan cara berpikir integrative complexity. Semakin kompleks cara berpikir seseorang, maka semakin mampu dia memecahkan masalah. Tapi semakin hitam putih cara berpikirnya, semakin dia sebetulnya sulit untuk memecahkan masalah. Nah, kehidupan ini sekarang sudah sangat kompleks. Nggak bisa dengan cara berpikir hitam putih diselesaikan gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, cara berpikir yang kompleks ini juga kurang, karena itu ya begitu ada masalah ya langsung bunuh, bukannya mikir dulu, bukannya apa dulu, kira-kira gitu ya. Jadi ini kadang-kadang yang kita sebut juga situasi masyarakat yang sumbunya pendek, sedikit-sedikit ya bunuh, sedikit-sedikit kekerasan, sedikit-sedikit bantai, bukannya otaknya dipakai. Jadi cara berpikir yang kompleks harus kita kembangkan sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, nah ini pentingnya, kepemimpinan itu penting. Jadi kepolisian juga kita ingin penegakan hukum dia betul-betul tegas. Dia misalnya, dia juga adil, kira-kira gitu ya. Ini adalah soal leadership, soal bagaimana ini diselesaikan. Nah, selama ini kita juga melihat bahwa ini juga lemah kadang-kadang gitu ya. Hukum sendiri juga tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hal-hal ini kaitannya dengan soal itu. Ini juga bisa menimbulkan agresivitas, bisa menimbulkan kekerasan di masyarakat. Nah, terakhir menurut saya memang kesadaran konflik, kesadaran tentang keberagaman, kesadaran tentang perbedaan ini juga sekarang ini berkurang di masyarakat kita. Kita ini memang beda-beda lah ya, beda rezeki, beda agama, beda ini. Kesadaran keberagaman ini juga kurang sekarang ini. Ini yang menyebabkan kesadaran konflik kita juga payah sekali. Ini 4 indikator menurut saya yang bisa dilihat juga oleh polisi lah. Ini orang nih gimana gitu, kok merasa jadi korban segala jadi korban. Ya. Cara berpikirnya, kemudian juga yang lainnya. Saya kira itu. Baik, dok. Kalau dari masyarakat sendiri, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari pelaku pembunuhan? Bukan hanya mungkin karena dendam atau dan lain sebagainya. Bisakah kita melihat langkah awal ketika kita merasa terancam hingga mungkin bisa menyebabkan menjadi korban dari pembunuhan itu sendiri, dok? Iya, jadi
harusnya memang berkembang, ada yang kita sebut dengan early warning, early response ya. Jadi ya katakanlah juga ini deteksi dini dan respon dini, kira-kira gitu. Harusnya masyarakat kita makin pintar sebetulnya mendeteksi. Jadi sebetulnya konflik itu nggak datang dari langit kok. Pembunuhan ini nggak datang tiba-tiba. Selalu ada indikatornya, selalu ada yang kita sebut masalah yang nggak diselesaikan. Masalah yang nggak diselesaikan ini akan menimbulkan ketegangan dan mobilisasi. Jadi ketegangan dan mobilisasi ini ada di mana-mana. Nah, kalau nggak diselesaikan ketegangan mobilisasi ini, muncul krisis, terjadi krisis. Kalau sudah krisis, memang akhirnya kekerasan akan terjadi. Nah, jadi menurut saya, masyarakat memang harus juga mulai mengerti ada deteksi dini lah. Nah, kalau lihat ada tetangga yang bermasalah, tetangga yang mengurung dirinya, atau juga terjadi kekerasan di rumah itu harusnya sudah menjadi deteksi dini. Dan harusnya juga ada respon dini segera dari masyarakat. Jadi jangan diam saja, jangan juga lari, kira-kira begitu ya. Atau juga jangan marah-marah saja masyarakat, tapi tolong berempati, cari solusi dalam bentuk respon dini. Saya kira itu harus kita kembangkan. Dok, ada kekhawatiran ketika seseorang pelaku pembunuhan, meskipun dia bukan residivis, yaitu pelaku pembunuhan baru, kemudian dibina di penjara oleh pihak kepolisian, ada kekhawatiran akan timbul kejadian serupa. Apa yang mungkin bisa direferensikan kepada pihak kepolisian dalam menjalani hukuman para pelaku agar efek jera ini terasa bagi para pelaku agar tidak melakukan pembunuhan di lain waktu, begitu, Dok? Iya, jadi memang ada hukumnya ya. Kalau di konflik atau di kekerasan kita bilang sesuatu yang tidak diselesaikan dengan tuntas itu maka ke depan akan berulang kembali, kira-kira gitu. Ya. Jadi dia akan mengulang kembali karena dia nggak tuntas sebetulnya penyelesaian masalahnya adalah. Jadi akan kemungkinan terjadi yang kita sebut konflik relapse, berulangnya kembali. Dia jadi redivisit kembali. Karena itu memang upaya penyelesaian itu kalau bisa harusnya tuntaslah diselesaikan. Jadi jangan kita nabung penyakit lah. Jadi kita lihat bahwa masalah yang nggak diselesaikan ini kan jadi kayak penyakit, jadi racun atau sampah. Sampah kalau nggak dibuang sehari nggak apa-apa, tapi kalau udah seminggu udah numpuk, sebulan udah jadi racun dia. Itu terus bertumpuk-tumpuk. Nah, menurut saya itu cara berpikir yang problem solving. Jangan bikin PR. Dan kalau bisa selesaikan masalah ini secara tuntas semua. Baik. Maka sebetulnya tidak akan terjadi berulangnya, residivisnya dan lain-lain. Itu sebetulnya kuncinya. Iya, Dok, terakhir sebagai closing statement dari Anda, perlukah pemerintah turun tangan, mungkinkah mengatur regulasi yang benar bagi para pelaku pembunuhan ataupun pembinaan bagi masyarakat agar terhindar dari pelaku maupun korban pembunuhan, Dok? Dalam pengamatan saya, undang-undang, regulasi, dan segala macam kita sebenarnya sudah cukup ya. Jadi kita kan lihat memang ini undang-undangnya ada. Bagaimana undang-undang ini diinterpretasikan. Ini juga satu hal. Bagaimana diturunkan jadi petunjuk teknis. Kemudian juga bagaimana undang-undang ini ditegakkan. Nah, di sini persoalannya sebetulnya. Bagaimana juga terjadi kerjasama lah ya antara para penegak hukum ini. Cobalah itu polisi dengan jaksa, dengan hakim betul-betul jadi satu kesatuan penegak hukum. Dan yang terakhir adalah sebenarnya bagaimana undang-undang ini mengakomodasi rasa keadilan kita di masyarakat. Nah, ini memang jadi masalah ya kalau rasa keadilan ini. Jadi saya kira kuncinya undang-undang udah cukup.
tapi bagaimana jadi juklak juknis dan bagaimana para penegak undang-undang ini. Ini yang jadi masalah di Indonesia. Jadi penegaknya sendiri yang payah kalau di Indonesia. Undang-undangnya sih udah bagus, kira-kira gitu. Ini yang harus kita perbaiki ke depan. Nah, ini menjadi PR bersama begitu ya, Dok, untuk meningkatkan kesadaran bersama menuju ke arah yang lebih baik begitu, Dok ya? Betul. Baik, luar biasa. Terima kasih Dr. Ihsan Malik telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa.